Sebab gembala itu kalau dalam Yohanes pasal 10 yang memperhatikan domba-domba itu. Dalam hal apa? Ayo kita baca dulu. Yohanes pasal yang ke-10. Ayat 2. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, Ya. ia adalah gembala domba. Nah, siapa yang melalui pintu, dia adalah gembala. Untuk dia, Ya. penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Nah, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Nah, ini yang pertama. Ini seorang yang masuk dalam rencana di dalam membawa jemaat untuk juga mengalami pekerjaan firman dan Roh Kudus. Dan sampai dipenuhkan roh itu ya. Mendengarkan suaranya terus. Dan ia memanggil domba-dombanya. Dia memanggil domba-dombanya terus. Masing-masing menurut namanya. Nah terus. Dan menuntunnya keluar. Nah ini saudara. Jadi gembala yang melalui pintu dikenal oleh domba-dombanya. Puji Tuhan. Ya terus. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ya, ia berjalan di depan mereka. Nah, jadi dikatakan bahwa gembala itu menuntun domba-domba itu. Nah, itu gembala yang melalui pintu. Menuntun. Jadi kalau seorang gembala yang menuntun jemaat pada jalur yang benar, jalur penggembalaan itu, nah itu diperhatikan oleh Tuhan yang empunya domba itu. Itu selalu diamat-amati oleh yang empunya domba. Itu yang saya katakan, bukan saya yang punya saudara. Saudara bukan domba-domba saya. Saya ini hanya dipercaya oleh pemilik domba itu. Itulah Yesus sendiri. Maka saya harus melalui dia, saudara. Dan saya tidak mencari kepentingan saya sendiri. Ayo, ayat yang keempat. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar. Jika domba itu dituntun terus. Ia berjalan di depan mereka. Nah, ia berjalan di depan mereka terus. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Nah, jadi gembala itu berjalan di depan. Dengan kata lain, saudara, bahwa gembala itu harus lebih unggul dari jemaat. Saya tidak mau rohani saudara malah lebih daripada saya. Oh, saya tidak mau. Jadi kalau gembala itu harus di depan, berarti dia lebih unggul dari jemaat. Ya kalau jemaat lebih unggul rohaninya, ya jadi apa saya ini, saudara? Jadi apa saya? Saya sudah salah. Kalau jemaat lebih unggul rohaninya dari saya. Dan itu yang menjadi pergumulan saya juga kepada Tuhan. Tuhan, jangan jemaat lebih rohani dari saya. Kalau saya hanya menyampaikan firman saja, saya tidak hidup dalam firman itu, saudara, ya saya sudah rugi. Maka saya terus bergumul, berdoa, mohon kepada Tuhan supaya saya juga makin hidup rohani, makin mengalami pembaharuan, makin mengalami penyucian, dan terus walaupun belum sempurna, tapi seperti yang kita dengar, ada tanda-tanda apa? Kesempurnaan. Itulah kesucian itu. Haleluya. Terus karena mereka mengenal suaranya. Ya, mengenal suaranya. Mengenal suara gembala. Suara gembala itu mesti suara yang dikenal oleh domba-domba. Terus? Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Ya, tetapi seorang asing tidak diikuti. Terus? Malah mereka lari daripadanya. Ya. Karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Nah, jadi ini tabiatnya domba, saudara. Ini kelebihan domba, saudara. Sangat mengenal gembalanya, mengenal pimpinannya. Nah, ini perlu, saudara. Jemaat mesti mengenal gembalanya. Jadi kita belajar.